Selamat sore para pemirsa, saya Malam Sirkin akan mengikuti Warta Berita PTS tanggal 28 Juni. Kemarin lusa, instansi bidang imigrasi Indonesia berhasil menciduk 103 warga negara asing di salah satu villa yang berlokasi di Pulau Bali. Aparat setempat segera menyita ponsel dan menduga jika mereka terlibat dalam kasus kejahatan internet. Sembari menunggu klarifikasi, pihak media setempat memberitakan ada 100-an WNA yang terlibat dalam kasus dan 14 diantaranya berkewarganegaraan Taiwan. Setelah memastikan lokasinya, petugas imigrasi dikerahkan untuk menyergap dari pintu depan. Penggerebekan dilakukan dari banyak arah. Sejumlah pria dan wanita di lokasi kejadian langsung dibekuk. Semua penghuni rumah diseret keluar dan disuruh berbaring di lantai. Di sisi lain villa juga dipenuhi oknum yang berbaring dengan tangan di atas kepala. Petugas imigrasi Indonesia berhasil menciduk 103 orang dalam misi operasi tanggal 26 ini. Saya tak sempat itu soal malam itu. Mobil-mobil itu banyak, ada bus-bus besar aja yang nangkap tuh. Informasinya berapa, Pak? Informasinya saya dengar 103 orang warga negara. Sarang kriminalnya ada di Bali. Sejumlah komputer dan ponsel disita. Mayoritas dari ratusan oknum yang ditangkap adalah WNA. Sejumlah paspor Taiwan juga ditemukan di lokasi kejadian. Setidaknya ada 14 warga Taiwan yang diduga terlibat kasus kejahatan internet dan pelanggaran peraturan keimigrasian. Pihak TETO di Jakarta menyatakan telah menerima pemberitahuan dari pemerintah Indonesia. Biro Investigasi Kriminal menyatakan tidak terlibat dalam aksi penyelidikan bersama dalam kasus tersebut dan sedang berupaya menghubungi aparat penegak hukum setempat melalui pejabat kantor perwakilan di sana. Kondisi pandemi COVID-19 kembali menghangat. Pihak CDC memprediksikan jika pertengahan bulan depan akan memasuki masa puncaknya. Dalam satu pekan saja, jumlah pasien mampu mencapai lebih dari 100.000 orang. Belum lama ini, pihak medis menyampaikan adanya krisis cadangan obat antivirus Molnupiravir. Pihak CDC juga segera bergegas untuk memesannya dengan jumlah dosis untuk kebutuhan 20.000 orang dan akan tiba di Taiwan pada tanggal 4 Juli mendatang. Pandemi COVID-19 lokal gelombang ke-6 kembali menghangat. Tenaga klinik yang baru saja dibuka telah diramaikan oleh pasien yang mengantri. Pihak dokter yang berada di garda terdepan menemukan banyak pasien yang sebelumnya sempat tertular. Bahkan ada yang sudah sempat tertular 3 hingga 4 kali. Banyak yang hanya mengira kondisi sebagai flu biasa, sehingga tidak terlampau mengawasinya. Pandemi datang mendadak dan cepat. Pihak CDC memprediksi jika masa puncak akan terjadi pada pertengahan bulan Juli, di mana dalam satu pekan saja berkemungkinan mencatat lebih dari 100.000 pasien. Sehubungan dengan pertimbangan publik, apakah akan kembali mengenakan masker? Pihak CDC menjelaskan bahwa instansi medis menyarankan untuk mengenakan masker, namun masih belum menjadi kewajiban untuk saat ini. Latihan militer lintas Asia Pasifik 2 tahun sekali digelar tanggal 26 Juni waktu Amerika. Latihan kali ini diikuti oleh 29 negara, 40 kapal induk, 3 kapal selam dan 150 jet tempur, di mana mencatat rekor sebagai latihan militer terbesar dalam sejarah. Latihan militer gabungan kali ini ditafsirkan oleh publik sebagai upaya Amerika dalam menggandeng sekutunya guna mencegah serangan Tiongkok terhadap Taiwan. Memasuki pelabuhan secara perlahan namun tetap tampak spektakuler. Kapal induk tenaga nuklir kelas Nimitz Amerika Carl Vinson tiba awal di pangkalan gabungan Pearl Harbor Hickam tanggal 25 waktu Amerika untuk memulai latihan militer Impact 2024. 记者现在位在夏威夷珍珠港的亚利桑那号战舰纪念馆这边，我们可以看到，我们其实现在距离航舰呢卡尔文森号是非常的接近的了。 Carl Vinson memiliki panjang 333 meter dan merupakan kapal perang terbesar dalam latihan militer Impact tahun ini. Kapal ini dapat mengangkut maksimal 5.000 awak dan lebih dari 60 jet tempur untuk menunjang operasi militer. Antrean pengunjung di hari biasa pun memadati gedung USS Arizona Memorial. Mereka terpesona dan merasa beruntung dapat menyaksikan kapal Carl Vinson berlabuh di dermaga. There'll be a lot of interesting to see a lot of those countries come together to practice and coordinate together. It's pretty cool. Skala latihan militer Impact tahun ini lebih besar dari sebelumnya, diikuti oleh 29 negara, 40 kapal induk, 3 kapal selam, pasukan darat dari 14 negara, 150 jet tempur, dan lebih dari 25.000 tentara militer di bawah komando Armada Ketiga Amerika. Kapal selam Korea Selatan dan Angkatan Laut Kerajaan Kanada juga tiba di Hawaii satu persatu. Ajang terbesar latihan militer tahun ini adalah menenggelamkan kapal serbu amfibi USS Tarawa berbobot 40.000 ton yang sudah tidak berfungsi lagi. Media asing menafsirkan bahwa Amerika menggandeng sekutunya untuk mencegah Tiongkok menyerang Taiwan dengan armada kapal militer amfibi mereka.
Pertengahan bulan Juni, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang baru saja berkunjung ke Malaysia guna menandatangani 14 butir kerjasama antara Tiongkok dan Malaysia. Di antaranya meliputi izin ekspor buah durian segar langsung dari Malaysia ke Tiongkok mulai dari tahun ini. Seiring dengan jumlah permintaan ekspor yang terus meningkat, negara Malaysia kini juga memiliki peluang untuk bersaing dengan Thailand yang selama ini menjadi negara pemasok buah durian terbesar di dunia. Durian Musang King yang dikenal oleh warga Taiwan pada umumnya adalah varietas durian paling populer di Malaysia. Namun di sebuah kebun kecil di Penang, varietas duriannya saja sudah mencapai 30-an jenis. Pem Tiongkok mengunjungi Malaysia pada pertengahan Juni lalu. Kedua negara bahkan menandatangani perjanjian MOU. Mulai tahun ini Malaysia bisa langsung mengekspor durian segar ke Tiongkok. Sebelumnya Malaysia cuma bisa mengekspor durian beku. Ekspor durian global meningkat dari 80.000 ton menjadi 870.000 ton dalam 20 tahun terakhir. Sebagai importir durian terbesar di dunia, Tiongkok membeli sekitar 95% pasokan durian, namun konsumsi per kapitanya masih rendah, menandakan bahwa peluang pasar setempat cukup besar. Thailand memasok lebih dari 90% durian di dunia, sedangkan Malaysia adalah eksportir durian terbesar kedua dengan pangsa pasar sekitar 3%. Berhubung lahan pertanian yang tersedia di Penang sangat terbatas, para petani buah lebih cenderung mengalihkan jenis tanaman yang ada saat ini menjadi durian guna mengantisipasi kian meningkatnya permintaan pada pasar ekspor. 榴莲价钱也是蛮可观，然后还可以出口到中国，还有蛮大的地方要繁种哦。 Asosiasi Petani Buah Penang telah mengumpulkan data budidaya tanaman dan berharap dapat menyesuaikan selera durian yang disukai oleh berbagai negara. Durian menjadi produk ekspor yang paling menguntungkan. Peluang usaha produk ini diperkirakan akan terus berkembang pesat. Suhu panas tidak saja terjadi di Taiwan, namun juga di wilayah bagian timur di Amerika. Untuk kota Washington DC saja, suhu sempat mencapai 37 derajat. Suhu ini juga menyebabkan patung lilin berwujud mantan Presiden Abraham Lincoln yang dipamerkan di luar ruangan turut meleleh. Patung lilin berwujud mantan Presiden Abraham Lincoln berada di luar ruangan dan langsung di bawah terpaan sinar mentari. Anehnya, patung tersebut tidak memiliki kepala. Alasan barulah diketahui karena adanya hantaman gelombang suhu panas dalam beberapa hari berturut di wilayah timur Amerika, di mana suhu di Washington DC saja mencatat angka 37 derajat. Panasnya suhu telah menyebabkan patung lilin yang tengah dipamerkan di salah satu SD setempat turut meleleh dan memisahkan bagian kepala serta kaki dari tubuh patung. Tinggi patung mencapai 180 cm dengan berat 1.300 kg. Seniman menggunakan bahan lilin khusus yang akan membeku pada suhu 60 derajat sebagai bahan utama. Namun tanpa diduga, patung lilin tersebut meleleh pada saat suhu udara mencapai 37 derajat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.